Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi seluruh Indonesia, khususnya kelas 9 SMP. Karena pada kali ini Ibu Anggun akan membahas materi seni budaya kelas 9 bab 2, yaitu seni patung. Jika kamu mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, patung adalah benda 3 dimensi berkarya seni. Patung menggunakan bahan keras dan mahal agar dapat bertahan selama mungkin. Pengertian patung. Seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau disebut juga trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau disebut juga mengurang bahan atau metode adiktif atau disebut juga membentuk model. Patung identik dengan karya meniru bentuk atau bisa diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Macam-macam fungsi patung ada 6, yaitu pertama, patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah bermakna religius. Kedua yaitu patung monumen, sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. 3. Patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. 5. Patung seni, karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang keenam, patung kerajinan, hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Berikutnya yaitu bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, bentuk imitatif atau disebut juga realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudan yang berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, dan harmonisasi, dan kesatuan unity bentuk. Yang kedua yaitu bentuk non-figuratif atau disebut juga abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Bersifat abstrak, patung yang tidak menampilkan bentuk yang pada umumnya dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Berikutnya yaitu bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Yang kedua yaitu bahan sedang, artinya bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga yaitu bahan keras. Yang disebut bahan keras yaitu bahan pembuatannya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contoh kayu yaitu kayu jati, kayu snorkeling, dan kayu ulin. Contoh batu, batu padas, batu andesit, batu granit, dan batu pualam atau marmer. Dan yang keempat yaitu bahan cor atau cetak. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan, contohnya semen, pasir, gipsum, logam, timah,
perak, dan emas, atau dapat juga menggunakan bahan kimia seperti fiber atau resin. Alat dalam berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Seperti butsir, adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan, batu, dan kayu, atau bahan keras lainnya. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Dan yang terakhir, alat las karbit atau listrik. Praktik berkarya seni patung. Teknik membuat patung bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat. Untuk banyaknya bahan, sesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti butsir dan meja putar. Yang ketiga, tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar digunakan untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Yang keempat, bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan disesuaikan dengan model sketsanya. Dan yang kelima yaitu setelah terbentuknya secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. Demikianlah materi kita saat ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya nak. Jika sudah paham, komen di bawah ini ya. Dan jika belum paham, silahkan komen juga. Dan share ke semua teman-teman kalian agar mendapatkan ilmu baru. Agar tidak ketinggalan materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.